Bapak Kiai Haji Husein Habibu dan Ustadz Abjan Jauhar. Naib Hatib adalah Bapak Profesor Dr. Sagaf Petalongi, dan yang bertindak selaku Bilal adalah Ustadz Idam. Sekali lagi, ulang satu menit lagi. Jamaah sekalian yang masih berdiri, segera untuk mengisi saf. 1 menit lagi kita akan melaksanakan sholat Id pada pagi hari ini. Jamaah ibu-ibu yang masih berdiri di saf belakang agar segera mengisi saf-saf yang ada. 1 menit lagi pelaksanaan sholat Id akan kita mulai. Sekali lagi, sebentar setelah pelaksanaan sholat Id, mari kita untuk tidak meninggalkan tempat. Mari kita manfaatkan waktu kesempatan di areal ini untuk saling memaafkan. Dan yang paling pokok, ketiga hatib sudah berada di mimbar. Mari kita simak, jangan kita tinggalkan pelataran ini, sebab khutbah adalah bagian daripada kesempurnaan pelaksanaan sholat kita pada pagi hari ini. Jemaah sekalian, kita akan segera melaksanakan sholat Id. Yang berada di pelataran sebelah utara, sebelah selatan, segera kita mengisi saf, karena pelaksanaan sholat Id tahun 1446 Hijriah pada pagi hari ini kita akan mulai. Salatu sunnat Idul Fitri jami'atan rahimakumullah. Salatu sunnat Idul Fitri jami'atan rahimakumullah. Salatu sunnat Idul Fitri jami'atan rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu i'tidilu sufufakum, dilurus dan dirapatkan saf. Kesempurnaan salat kita. Rakaat pertama takbiratul ihram tidak terhitung dalam 7 takbir setiap subhanallah. Setelah itu baru terhitung 7. Rakaat kedua pas 5 takbir dan diselingi dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Hadirkan kebesaran Allah, hadirkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu jami'ah. Astagfirullah. Assalamualaikum ya Rasul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar.
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من على
من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان
وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'idal khatib ala mimbar." Apabila khatib telah berada di atas mimbar fi yaumil Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri, fala tatakallam, maka janganlah kalian berbicara. Wa man takallam, barang siapa yang berbicara, waman lagat, berkata-kata, au lugatul isyarah, atau dia memberikan isyarat kepada orang lain sehingga orang tersebut merasa terganggu, fala thawaba lahu, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ansi'tu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah, au qala maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, hadirkanlah hati, ikutilah dengan seksama, dengarkan apa yang disampaikan oleh khatib agar kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul ardi was samawat, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul halqi wal ibad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jama'in rahimakumullah. Tak ada kata yang sangat mulia terucap pada hari ini yang penuh dengan keberkahan kecuali alhamdulillah, sebagai tanda syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang menjadikan Nur Muhammad sebagai awal penciptaan alam semesta. Dialah Allah yang menamakan dirinya Alif Lam dan Mim. Dialah Allah yang alam semestanya berada di antara huruf Kaf dan Nun. Dialah Allah yang jauh di lubuk hati yang terdalam mendiami naluri dan nurani hambanya. Ya Allah, keesaanmu yang tak berawal dan tak berakhir telah ternyatakan pada hari ini sebagai keesaan yang mutlak menyatu dalam tarikan nafas kami. Ya Allah, keesaanmu adalah syarat mutlak seseorang untuk menikmati surgamu dan berjumpa denganmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jama'id rahimakumullah. Hari ini tepatnya hari Senin 1 Syawal 1446 Hijriah di negeri tercinta tiga dimensi yang bernama Palu, tepatnya di pelataran lapangan hijau ESDM ini, dengan embun pagi yang membasahi kalbu, dengan semilir angin yang membawa haru, mengalungkan takbir bagai bisikan rindu, menyentuh relung hati yang paling pilu, meresapi cahaya mentari pagi Syawal di setiap hati yang merindu. Bukan sekedar mentari yang bersinar teduh, namun juga nurani yang bangkit dari tidur yang lesu setelah sebulan lamanya jiwa berjuang tanpa jemu. Pagi ini kita duduk bersimpu di pelataran Rahman dan Rahim ya Allah, sebagai jiwa-jiwa yang dahaga berharap sentuhan Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan kerinduan dan kecintaan kepada Allah. Melalui takbir kami membesarkan namamu ya Allah sebagai zat yang kebesarannya tak terukur dan tak terbatas. Melalui tasbih kami mensucikan namamu ya Allah sebagai zat yang kesuciannya abadi dalam rahasia yang sangat tersembunyi. Dan melalui tahmidmu dan melalui tahmid kami memujimu ya Allah sebagai zat yang pujiannya sangat terpuji dalam keajaiban alam tercipta. Di sini kami terduduk, kepala berurai air mata, detak jantung kami berdebar seraya menyebut namamu ya Allah, merasa takjub dengan rahmat dan karuniamu yang terus mengalir deras tak pernah berhenti, merasa takjub dengan keperkasaanmu dalam mengendalikan dan menjaga keseimbangan alam semesta untuk tetap tunduk dalam peredaran sehingga tidak saling bertabrakan, merasa takjub dengan Rahman dan Rahimmu dalam memelihara umat manusia, sekalipun di antara kami sangat sedikit yang bersyukur atas nikmatmu dan sangat banyak yang mendurhakai atas perintahmu, sebagaimana firmanmu, wa qalilum min ibadi asyakur, sungguh sangat sedikit hambaku yang bersyukur atas nikmatku. Ya Allah, sesungguhnya amarahmu berada di antara dua huruf kaf dan nun.
jika engkau berkehendak melenyapkan alam semesta dan penghuninya karena dosa-dosa kami, maka sungguh sebelum mata ini berkedip, semuanya dapat engkau lenyapkan dan hancurkan, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali wajahmu yang abadi sepanjang masa, sebagaimana firman-Mu dalam surat Quran surat Al-Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Dan sekiranya aku Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya tidak akan menyisakan satupun makhluk yang bergerak di atas bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Di langit Palu yang membiru, gema takbir ini membahana menggetarkan sukma, merobek angkasa angkara murka, maka tertancaplah sudah kalimat tauhidmu di dalam batin dan jiwa. Senyum terasa berat, ketawa terasa berdosa. Hanya mata yang sampai ini tak mampu menahan kami menangis, ya Allah. Ya Allah, kalimat tauhid di dada kami menjadi pertahanan terakhir di saat jiwa kami rapuh. Tertancaplah sudah kalimat tauhidmu, ya Allah, menjadi irama yang paling sakral mewarnai hidup kami, menjadi irama yang paling indah untuk merindukanmu. Sebagaimana firman-Mu, ya ayyuhan nas mutmainnah irji'u ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dalam keadaan tenang dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Olehnya itu, kalau hari ini kita semua bersaksi dalam pernyataan tauhid yang sama untuk mengesahkan Allah, satu-satunya zat yang disembah, satu-satunya zat yang kita semua menggantungkan hidup dan mati kita hanya kepadanya, maka yakin dan percayalah, negeri kita Sulawesi Tengah ini akan diubah bagaikan potongan serpihan surga yang jatuh ke bumi. Maka beruntunglah sebuah negeri yang penghuninya mengesahkan Allah, sebagaimana beruntungnya langit yang semua penghuninya sujud dan ruku kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa allazi fis sama'i ilahu wa fil ard. Maka tiadalah Tuhan yang disembah di langit dan di bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Keberanian yang berkualitas adalah keberanian yang memiliki ilmu dan tingkat keyakinan yang sempurna, karena dipastikan orang tersebut tidak akan berjarak dengan Allah dan tidak mendapat jaminan keberuntungan dan kemenangan sepanjang masa. Saksikanlah sejarah kenabian pada perang Badar, ketika umat muslim berjumlah 300 orang dan mampu mengalahkan kaum kufar yang jumlahnya hampir 3.000 orang. Ternyata kemenangan ini dapat diraih karena prajurit muslim memiliki keberanian yang berlandaskan ketauhidan yang tangguh, sehingga Allah menurunkan malaikat untuk memenangkan peperangannya. Saksikanlah pertempuran anak-anak Afghanistan dan Palestina yang mempertahankan batas negaranya dari serangan Zionis Israel dengan menggunakan batu dan kerikil, menghadang dan menghalau pasukan Israel yang menggunakan tank-tank anti pelor, namun semuanya dapat dihancurkan dengan bebatuan kerikil kecil bertenaga malaikat, sehingga tank itu hancur dan hangus terbakar. Saksikanlah para pejuang dakwah yang mesiri desa-desa tertinggal yang sulit terjangkau dengan persediaan yang sangat terbatas. Mereka datang dari tempat yang jauh untuk menyentuh batin masyarakat, memperkenalkan tentang Allah yang telah memerintahkan dan menundukkan alam untuk melayani kebutuhan manusia. Sungguh mereka adalah pejuang dakwah yang dikawal oleh para malaikat sehingga mengalami kesuksesan, mengajak ribuan bahkan jutaan umat untuk sujud serempak bersama di hadapan Rabbul Mawjud Allah.
saksikanlah yang mulia guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang berjuang 33 tahun memperkenalkan Allah melalui madrasah, sehingga perjuangannya mengalami masa keemasan yang luar biasa. Beliau mampu dengan keadaan yang sangat terbatas mendirikan 400 madrasah yang tersebar di kawasan timur Indonesia, sehingga negara Republik Indonesia menganugerahkan penghormatan bintang tanda jasa Mahaputra Adiwat Pradana kepada guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya Ramadan telah mengajarkan kepada kita untuk merasakan kehadiran Allah ada di mana-mana, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena dengan memiliki perasaan bahwa Allah selalu ada di mana-mana, maka semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan adalah kehendaknya. Dengan demikian, perasaan ini perlahan-lahan menjadikan kita termasuk golongan ahlul yakin, adalah golongan yang selalu menganggap bahwa makanan bukan yang mengenyangkan kita, bukan air yang menghilangkan dahaga, bukan obat yang menyembuhkan, melainkan semua itu adalah kehendak Allah. Semua bohong, semua palsu, karena bukan api yang membakar dan bukan air yang menenggelamkan, melainkan semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada posisi kadar keimanan inilah sifat keberanian itu lahir dan meledak, berubah menjadi rahmat buat kesejahteraan umat manusia. Sebagaimana yang sering kita dengar dengan istilah berani berkah, berani sehat, berani cerdas, berani menjadikan rakyat sejahtera keluar dari kesusahan, kegelisahan yang melilit kehidupan mereka. Istilah-istilah tersebut di atas adalah sebuah narasi spiritual yang menghimpun kekuatan pikiran dan kekuatan batin dengan penuh keberanian untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, khususnya Sulawesi Tengah. Sebagaimana pesan leluhur Tokaili, Isemapa Mai Piapa, yang artinya kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Demi rakyat dan umat manusia, marilah kita bergandengan tangan secara berjamaah menjunjung tinggi filosofi berani berkah demi terwujud Sulawesi mengaji dan berjamaah dalam kemakmuran dan keberkahan. Karenanya hanya dengan keberanian yang berdasarkan ilmu dan tauhid yang tinggi, maka hal yang biasa akan berubah menjadi luar biasa, hal yang baik akan berubah menjadi lebih baik, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun akan berubah menjadi hal yang masuk akal. Namun dengan syarat kita harus berani memberdayakan dan menghidupkan sumber-sumber keberkahan Allah telah dititipkan di pundak kita sebagai penyangga langit dan anugerah buat penghuni bumi, yaitu kitab suci Al-Quran dan masjid sebagai Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, olehnya mari kita jayakan negeri Sulawesi Tengah dengan memberikan penghormatan sepenuh jiwa untuk menjaga dan memeliharanya. Yang pertama adalah penghormatan kita terhadap kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan dan rahasia Allah. Begitu mulia derajat Al-Quran sehingga prosesi penurunan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit terdekat dengan bumi, telah terjadi parade jutaan malaikat berjejal-jejal melakukan pengawalan dari langit ke-7 langit pertama. Sementara malaikat Jibril, Israel, dan Mikail mendapat tugas khusus membawa Al-Quran yang sangat mulia. Ketika itu alam semesta hening dan teduh, semua cahaya bintang, bulan, matahari dan planet meredup ketika dengan kekuatan cahayanya Al-Quran. Bukan cuma itu saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ketika Al-Quran tiba dan diletakkan di Baitul Izzah langit pertama,
maka seketika radiasi kebesaran Al-Quran membuat gunung-gunung gemetar, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jamalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a min khasyatillah." Andaikan kami turunkan Al-Quran kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung-gunung itu tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ulasan di atas kita dapat pastikan bahwa Lauhil Mahfuz itu menjadi mulia karena Al-Quran. Satu, serta langit ikut mulia karena Al-Quran sempat melewatinya. Malaikat Jibril pun ikut menjadi mulia karena mendapat tugas khusus membawa dan mengawal Al-Quran ke Baitul Izzah. Olehnya itu, mari kita sambut semangat Sultan bangkit untuk memuliakan Al-Quran, bangkit untuk membebaskan umat dari buta huruf membaca Al-Quran, bangkit untuk tidak ada satu rumah pun di Sultan ini kecuali Al-Quran berada di dalamnya. Mari kita jaga dan merawatnya, karena apabila kaum menjaga Al-Quran, maka Allah akan menurunkan kemuliaan di bumi ini serta menjaga kaum tersebut dari malapetaka yang menghantuinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sungguh kami menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Maka saksikanlah orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, jasad mereka kelak tidak dimakan oleh tanah dan cacing ketika berada di dalam kubur. Hal ini disebabkan Allah menjaga setiap huruf Al-Quran yang hidup tumbuh subur di jiwa para pembaca dan penghafal Al-Quran. Yang kedua adalah penghormatan rumah Allah dengan mengamurkan dan menjaga salat 5 waktu secara berjamaah. Salat adalah kendaraan spiritual terhebat sebagai bentuk penyerahan dan penyembahan mutlak dari pernyataan 2 kalimat syahadat yang kita ikrarkan. Tanpa salat, maka 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan hanyalah sebuah ucapan kosong melompong yang tidak bermakna. Begitu besar kedudukan salat sehingga Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Maka minta tolonglah engkau kepada Allah melalui sabar dan salat. Dari firman tersebut di atas, nyata jelas pada Allah hanya menjawab semua permintaan pertolongan bagi hamba-hamba yang mendirikan salat. Apalagi salat tersebut dilaksanakan di masjid, simbol rumah Allah yang paling tersuci, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ahsanul buyut indallah al-masjid." Sebaik-baik rumah di sisi Allah adalah masjid. Oleh karena itu, ketika kita memakmurkan rumah Allah melalui salat 5 waktu, maka yakinlah para malaikat akan turun ke bumi, akan menjadikan masjid sebagai terminal persinggahannya, lalu membentangkan sayapnya agar negeri tersebut mendapat curahan rahmat dan terhindar dari malapetaka dan musibah. Mari kita lihat penggalan surat Al-Quraisy ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Maka hendaklah mereka menyembah Allah di rumahnya, karena dialah yang telah memberi makan dan menghilangkan lapar, serta dialah yang mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Olehnya itu jelas terlihat bahwa pencinta masjid dijamin Allah Subhanahu wa taala tidak akan dilanda kelaparan, karena dia Allah yang mendatangkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Begitu juga dia Allah yang akan memberikan rasa aman dan mengusir rasa ketakutan di setiap para pencinta masjid. Maka Nabi secara tegas bersabda bahwa penduduk surga salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakum fil masjid, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Olehnya dengan semakan Sultan bangkit berani berkah, kita hilangkan rasa kecemasan dan ketakutan dengan jalan memakmurkan masjid melalui pelaksanaan salat 5 waktu secara berjamaah dengan demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jikalau sekiranya
penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Ya Allah, di penghujung khutbah ini kami ingin menengadahkan tangan di hadapan-Mu dan merebahkan kelap kepala di haribaan-Mu, dan kami tidak akan bangkit sebelum Engkau ya Allah membuka pintu Rahman dan Rahim-Mu. Ya Allah ya Malik, Anta ta'lam kaifa hali. Wahai Tuhanku, wahai Sang Raja di Raja, sungguh Engkau sangat tahu keadaan diri kami, tentang maksiat kami, tentang kebohongan kami, dan Engkau tidak akan mampu menutup pintu saat kami datang mengetuk dengan menyebut nama-Mu ya Rabb. Ya Rabb, karena Engkau telah berjanji saat hamba-Ku mendatangiku dan memanggil-manggil namaku, maka aku akan membukakan pintu taubat untuknya. Tentang hati kami ya Allah yang menyimpan penyakit diam-diam kepada anak dan istri kami, karena khawatir mereka akan sedih ketika kami mengetahuinya. Tentang hati ini ya Rabb yang menyimpan hutang piutang dengan orang lain demi menghidupi anak dan istri. Tentang hati kami yang menyimpan dendam kepada seseorang yang selalu menyakiti anak yatim dan tetangga. Ya Allah ya Qadir, angkat dan simakan gundah gulana hati kami untuk menggapai rahmat dan hidayah-Mu ya Allah, karena kami hamba yang lemah dan tak berdaya. Di depan pintu taubat-Mu kami rebahkan jiwa dan raga kami, dan tidak akan bangkit selamanya sebelum Engkau menolong kami, memaafkan kami, sehingga membuat anak dan keluarga kami tersenyum riang gembira melihat ayah dan suami mereka terbebas dari tekanan hidup yang berat. Ya Allah ya Mujib, hari ini adalah karena salah satu orang yang kami cintai telah tiada, orang yang kami rindukan pergilah sudah. Kami tidak bisa memanggil lagi secara nyata ibu sang bidadari di dunia dan di akhirat yang tenang di alam sana. Kami merasa perih ketika mengenang ketulusan mereka. Sungguh mereka para orang tua kami, ayah, ibu, saudara dan anak istri adalah jelmaan roh kebahagiaan kami. Maka surga sekalipun akan terasa sepi tanpa kehadiran ayah dan ibu kami. Ya Allah ya Latif, di sekeliling kami ya Allah terdapat hamba-hamba-Mu yang menderita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh mata kami. Jangan Engkau siksa kami ya Allah, karena ketidakberdayaan kami mengetahui hamba-hamba-Mu yang dililit penderitaan. Berilah kami kekuatan lahir dan batin untuk merasakan penderitaan sesama muslim. Ampunilah dosa dari kelalaian dan khilafan kami dalam memenuhi hak-hak kaum lemah. Ya Allah ya Hadi, hujamkanlah di setiap sanubari penduduk Sulawesi Tengah untuk selalu mencintai kitab suci Al-Quran dan masjid, serta mencintai para ulama sebagai pewaris Nabi. Ya Allah ya Malik, lindungi para pemimpin negeri ini dari konspirasi iblis, jin dan manusia, sehingga kita semua terhindar dari amarah-Mu yang memporak-porandakan negeri ini. Tegurlah kami dengan Rahman dan Rahim-Mu ketika di saat kami lalai dan hilaf, karena sesungguhnya rahmat-Mu jauh lebih besar dari amarah-Mu. Ampunilah dosa kami dan terimalah persembahan Gema Sulteng bertakbir pada hari ini. Semoga para malaikat terhibur dan membentangkan sayap keperkasaannya menaungi kami dan menjadikan Sulteng penuh kemakmuran dan keberkahan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila.
Alhamdulillahi qail fil Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min azabin nira. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa min Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wal qarabah wa 'alil baiti wa dzurriyyati ajma'in wat tabi'ina wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wa wa qadiyal haja wa ghafiruz dzunubi wal khati'ah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallim ikhwana lal muslimin fi kulli makan, khususan ikhwanana fi Palestin, fanzulil mujahidina fi Gaza wa Palestin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aghfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma absa fihim sultanan nasira, Allahumma ij'al fil baladil Indonesia baldatan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salatullah salamullah ala taha Jemaah sekalian, setelah pelaksanaan sholat id akan ada acara penyerahan secara simbolis Bapak Gubernur salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam
Jemaah sekalian, sampaikan kembali kepada kita sekalian bahwa pada hari ini setelah pelaksanaan sholat Id akan dilaksanakan penyerahan secara simbolis kepada saudara-saudara kita yang telah mendapatkan berupa sembako dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Secara simbolis dilaksanakan pada pagi hari ini di pelataran kantor Presiden Jalan Samratulangi, dan selanjutnya akan diserahkan di halaman kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kepada saudara-saudara kami yang telah menerima kupon akan diserahkan pada saat ini. Sekali lagi pada seluruh kita sekalian, pada pagi hari ini akan ada penyerahan dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah berupa sembako kepada saudara-saudara kita yang telah mendapatkan kupon pada pagi hari ini. Insya Allah diserahkan juga pada saat ini. Dan saudara-saudara kami yang telah menerima kupon akan dapat mengikuti penyerahan secara tertib dan teratur. Jumlahnya kurang lebih 6.000. Demikian penyampaian dari kita sekalian. Mari kita berselawat selama minal aidin wal faizin wal ma'af dari wadin. Dapat diserahkan ke meja di panggung saat ini. Lagi penyampaian ada doa dan doa yang dibutuhkan, mohon kiranya disampaikan di dalam panggung ini bersama yang layani. Sekali lagi kepada yang memegang dompet yang kepada ini yang ada di panggung. Mohon kiranya kepada yang bersilaturahmi jangan berpapakan, ambil satu jalur. Salam
Ilahi nafsi